Assalamualaikum. Pada video kali ini, saya akan berbagi pengalaman soal-soal TIU beserta cara cepatnya yang saya pelajari pada tes CPNS 2019. Alhamdulillah, pada tes CPNS 2019 lalu bisa lulus pada peringkat pertama. Semoga apa yang saya bagikan dalam video ini dapat membantu teman-teman, adik, dan kakak semua dalam meraih kesuksesan dalam tes CPNS pada tahun ini. Semangat! Perbandingan jumlah uang. Soal nomor 1, perbandingan jumlah uang yang dimiliki Alex dan Cynthia 7:5. Sedangkan perbandingan jumlah uang yang dimiliki Boy dan Alex adalah 3:4. Jika selisih jumlah uang yang dimiliki Boy dan Cynthia adalah 56.000, maka banyak uang ketiga orang tersebut adalah. Oke, kalau soal seperti ini tipsnya, lihat nama yang sama. Di sini ada Alex dan di sini ada Alex. Berarti buat Alex itu berada di tengah. Nah, ini ada Alex, Cynthia 7:5. Berarti kita ubah jadi Cynthia Alex 5:7. Cynthia banding Alex menjadi 5:7. Nah, sekarang ini ada Boy dan Alex. Nah, jadi kalau kita balik 3:4 menjadi 4:3. Ini Alex banding Boy menjadi 4:3. Nah, ini kita buat perbandingannya menjadi 5:7, 4:3. Nah, kenapa kita buat seperti ini? Nah, usahakan nama yang sama tadi itu berada di tengah. Nah, ini caranya kita kali silang 7 kali 4 dan 4 kali 7 supaya sama. Ini kali 4, ini kali 7 kali silang. Nah, ini ikut aja karena ini kali 7, ini juga kali 7. Karena ini kali 4, ini juga kali 4. Sehingga perbandingan ini menjadi 20:28. Ini jadi 28 juga banding 21, sehingga ini perbandingannya menjadi Cynthia banding Alex banding Boy. Cynthia banding Alex banding Boy 20:28 banding 21. Oke, tadi pada soal yang diketahui uang yang dimiliki Boy dan Cynthia adalah 56.000. Selisih jumlah uang ya, selisih Boy dan Cynthia. Berarti selisih Boy dan Cynthia, ini Boy 21, Cynthia 20. Berarti Boy kurang Cynthia per jumlah. Ini yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan banyak uang ketiga orang tersebut. Maka kalau banyak uang ketiga orang tersebut, maka ini menjadi jumlah perbandingan ketiga orang tersebut. Berarti Alex tambah Boy tambah Cynthia kali dengan banyaknya uang mereka. Ya, kita misalkan dengan P sama dengan tadi selisih uang mereka adalah 56.000. Nah, Boy kurang Cynthia 21 kurang 20 menjadi 1 per ini A tambah B tambah C, 20 tambah 28 tambah 21 menjadi 69 kali ini banyaknya seluruh uang mereka atau P kita misalkan sama dengan 56.000. Nah, sehingga jumlah ketiga uang mereka ini sama dengan 56.000 kali 69 sama dengan 3.864.000. Maka jawabannya adalah ini ya, C. Oke. Atau carchipnya boleh juga dengan banyak uang ketiga orang tersebut. Kita misalkan dengan P sama dengan, nah, uang yang diketahui berapa? 56.000 dikali jumlah perbandingan ketiga orang ini.
Nah, jumlah perbandingan ketiga orang ini tadi yang kita dapatkan adalah 20 tambah 28 tambah 21. Nah, hasilnya yaitu 69 dibagi dengan, nah 56.000 ini tadi siapa? 56.000 ini adalah selisih jumlah uang yang dimiliki Boy dan Cynthia, berarti perbandingan selisih Boy dan Cynthia. Nah, si Boy dan Cynthia. Nah, selisihnya 21 kurang 20 yaitu 1. Nah, kalikan hasilnya menjadi 3864.000. Berarti itu jawabannya adalah B. Soal nomor 2, seseorang mengendarai sepeda motor sejauh 40 km ke tempat kerjanya setiap pagi dalam waktu 55 menit dengan kecepatan 48 km per jam. Pada suatu pagi dia terlambat 7 menit dari biasanya. Berapa kecepatan yang harus ditempuh supaya dia sampai di tempat kerjanya seperti waktu biasanya? Nah, A 60 km per jam, 45 km per jam, 48 km per jam, 50 km per jam, 54 km per jam. Nah, karena dia terlambat 7 menit, maka kurangkan saja 56 menit kurangkan 7 menit. Nah, seperti biasa kita pakai rumus V sama dengan S per T. Nah, selalu ingat segitiga ajaib ini ya. Nah, kita cari kecepatannya. V sama dengan S-nya 55 menit dikurang 7 menit menjadi 48 menit. Nah, itu S-nya. Nah, sekarang menit ini kita ubah ke jam menjadi 48 per 60. Nah, kenapa per 60? Karena 1 jam 60 menit sama dengan 0,8 jam. Nah, V sama dengan S per T. S per T. S-nya itu jaraknya. Oh, maaf, ini tadi 48 menit itu T ya waktunya. Oke, ini dihapus. Ini S-nya jaraknya tetap 40 km. 40 km dibagi waktunya 0,8 jam. Sama dengan 50 km per jam. Maka jawabannya adalah D. Jika Umay memberikan 100.000 kepada Dennis dan Dennis memberikan 40.000 kepada Betty, maka ketiganya akan memiliki jumlah uang yang sama. Berapakah selisih uang mula-mula Betty dan Dennis? Nah, untuk soal seperti ini itu tipsnya logika saja sih. Nah, di sini Umay itu kita singkat dengan U. Umay memberikan 100.000. Kalau memberikan berarti dia berkurang 100.000. Berarti uang Umay berkurang 100.000. Nah, kepada Dennis. Nah, berarti itu sama dengan Dennis bertambah 100.000. Ya. Berarti kan Umay memberikan pada Dennis 100.000. Dia berkurang 100.000, maka Dennis bertambah 100.000. Dan Dennis memberikan 40.000 kepada Betty. Maka ketiganya akan memiliki jumlah uang yang sama. Nah, berarti ini Dennis memberikan 40.000 kepada Betty. Nah, kalau Dennis memberikan 40.000 kepada Betty, maka uang Dennis ini berkurang 40.000, sedangkan Betty bertambah 40.000 ya. Nah, uang ketiga uang mereka ini sama, sehingga kita buat sama dengan. Oke. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapakah selisih uang mula-mula Betty dan Dennis. Karena di sini yang ditanyakan adalah Betty dan Dennis, maka yang kita ambil persamaan yang memuat Betty dan Dennis saja. Ini diabaikan saja. Berarti kita ambil ini saja, turunkan. Dennis ditambah 100.000 kurang 40.000 menjadi 60.000 sama dengan Betty ditambah 40.000. Nah, ini menjadi
Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah selisih uang mula-mula Betty dan Dennis. Berarti selisih Betty dikurang Dennis. Betty ini menjadi kurang D, bawa kembali jadi kurang D. Ini 60.000 dikurang 40.000 menjadi 20.000. B dikurang D. Nah, sehingga jawabannya adalah 20.000. Kenapa 20.000? Ini Betty, selisih Betty dengan Dennis. Betty kurang Dennis sama dengan 20.000. Oke, selesai. Oke, soal nomor 4. Dari 100 karyawan, 30% naik sepeda motor dan 10% naik mobil. Bila sisanya naik bus umum atau berjalan kaki, maka orang yang berjalan kaki bila yang naik bus umum hanya 40% dari sisa tersebut adalah, ini soalnya ada yang kurang ya. Berapa orang yang berjalan kaki bila yang naik bus umum hanya 40% dari sisa tersebut. Nah, sekarang kita lihat. 100 karyawan, 30% naik sepeda motor, 10% naik mobil, dan bila sisanya. Nah, sisanya itu berapa? Gampang aja. Ini kan ada 100 karyawan, 30 naik sepeda motor, dan 10 naik mobil, berarti sisanya 60. Nah, tapi ini ada persen. Ya, ini cara cepatnya itu, kalau dari 100, 30% itu berarti 30. Nah, 10% itu berarti 10, berarti sisanya 60. Sisanya itu 100 kurang 30 kurang 10 sama dengan 60 karyawan. Nah, berapa orang yang berjalan kaki bila naik bus umum adalah 40% dari sisa. Berarti 40% kali 60 sama dengan 40 per 100 kali 60. Nah, ini ya dengan kalikan dan bagi, tapi ini tinggal coret aja, 0 atas 0 bawah, 0 atas 0 bawah, sehingga jadi kali 4 kali 6 24. Nah, 24 orang ini adalah orang yang naik bus umum. Berarti sisa yang jalan kaki berapa? Yang jalan kaki sama dengan 60 ya, 60 karyawan yang sisa tadi dikurang dengan 24 itu sama dengan 36. Berarti yang jalan kaki 36 orang. Jawabannya C. Soal nomor 5. Nah, ini juga soal yang sering keluar pada tahun kemarin, berupa kotak seperti ini, dan kita harus pintar-pintar itu membandingkan atau mencari hubungan antara dua kotak ini, antara kotak kanan dan kotak kiri. Nah, untuk yang soal seperti ini, tipsnya supaya cepat, maka ini kan di sini ada 4,5 kg beras sama dengan 49.500. Nah, ini kita ubah dulu jadi 1 kg beras. Nah, ini di sini juga persamaannya itu adalah persamaan pecahan, ini adalah pecahan campuran ya. Kita ubah dulu jadi pecahan biasa. 4,5 ini menjadi 2 kali 4, 8 tambah 1, 9 per 2 kilo. 9 per 2 kilo beras sama dengan 49.500. Nah, ini kita ubah dulu jadi 1. Kalau kita ubah jadi 1, maka ini kita kalikan dengan 2 per 9. Ini juga kalikan dengan 2 per 9. Ini otomatis menjadi 1 kilogram beras. Sama dengan 49.500 dikali 2, dan itu hasilnya 99.000, dan dibagi 9 hasilnya 11.000. Nah, di sini kita mempunyai P yaitu 5.000. P-nya sama dengan 5.000. Nah, ini sekarang 1 kg beras 11.000 kita bandingkan dengan si P-nya 5.000. Nah, kita bandingkan 11.000 banding 5.000. Itu hasilnya, ini tinggal coret saja 3, ini coret, jadinya 11 bagi 5 itu 11 per 5 ya nggak di sini?
Nggak ada ya, kita jadikan campuran jadi 21/5. Nah, berarti di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa 1 kilogram beras itu sama juga dengan 2/5 P. Berarti jawabannya E. Soal nomor 6. Hasil kali 3 bilangan bulat berturut adalah 210. Maka jumlah dari 2 bilangan terkecil adalah. Nah, untuk soal seperti ini ya, soalnya misalkan ada bilangan bulat berurutan. Nah, maka soal seperti ini, cara gampangnya, tips cepatnya itu kita cari adalah perkalian dari 210. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita pakai logika juga bisa kita menebak-nebak. Misal kita mau kalikan 2 kali 3 kali 4, 3 kali 4 kali 5, 6 kali 5 kali 6 kali 7, 7 kali 8 kali 9. Pokoknya bilangan bulatnya berturut-turut. Nah, sebenarnya cara yang gampangnya itu supaya tidak menghabiskan waktu, kita caranya seperti berikut. Misalkan kita buat dulu 210. Nah, 210 ini lihat dia ini berakhir dengan bilangan genap, maka kita bagi 2 dulu. Jadinya ini 2 dikali 105. Terus 105 karena bilangannya yang terakhir 5, kita bagi 5, ini menjadi 5 kali 21. 21 ini adalah bilangan yang ganjil. Jadi kita bisa bagi 3. 3 itu dikali dengan 7. Oke, angka terakhir adalah angka yang tidak bisa kita bagikan lagi. Maka stop sampai di sini. Nah, jadi di sini kita ambil saja bilangan yang tidak bisa dibagikan dengan siapapun lagi. Nah, sedangkan yang ini masih bisa dibagi, ini masih bisa dibagi, ini jangan diambil. Kita ambilkan yang angka yang tidak bisa dibagikan lagi. Ini dia ya. Oke. Berarti di sini kita fokus pada angka 2, 5, 3, dan 7. Nah, di sini bilangan bulat ini tidak berurut ya. 2, 3, terus ada 5, ada 7 kalau kita kalikan. Dan ini juga ada 4. Nah, di sini dia maunya 3 bilangan bulat berurutan. Nah, supaya bisa menjadi berurutan, 5 ini di sini akan ada 5, ada 7. Oke, kita inisiatif, kita kalikan 2 dikali dengan 3. Jadinya di sini kita bisa mendapatkan 3 bilangan berurut, yaitu 5 dikali, ini kita kalikan 2 kali 3 menjadi 6 kali 7. Nah, jadi ini kalau kita kalikan 5 kali 6 kali 7 itu sama dengan 210. Oke, jadi di sini kita memperoleh 3 bilangan bulat berurutan itu adalah 5 kali 6 kali 7. Nah, yang ditanyakan adalah maka jumlah dari 2 bilangan terkecil adalah. Nah, 2 bilangan terkecil yaitu 5 dan 6. Kita jumlahkan menjadi 5 tambah 6 sama dengan 11. Maka jawabannya C. Soal nomor 7, Pak Abdi memiliki persediaan bahan makanan untuk 60 ekor ayamnya selama 24 hari. Jika ia menjual ayamnya 15 ekor, bahan makanan ayam tersebut akan habis dalam waktu. Nah, ini adalah soal perbandingan senilai atau perbandingan berbanding nilai. Nah, cara melihatnya dia ini berbanding nilai atau tidak, maka kita lihat dari bentuk soalnya. Pak Abdi memiliki persediaan bahan makanan untuk 60 ekor ayamnya selama 24 hari. Nah, jika ayamnya 60 ekor, maka bisa dihabiskan dalam waktu 24 hari. Nah, di sini dikatakan bahwa ia menjual ayamnya 15 ekor. Berarti ayamnya itu berkurang 15 sehingga menjadi 45 ekor. Nah, ini ayamnya semakin sedikit, maka hari yang dibutuhkan untuk menghabiskan ayamnya pastinya akan semakin banyak. Jadi ayamnya semakin menurun, hari yang dibutuhkan untuk menghabiskan bahan makanannya itu pasti akan semakin banyak, sehingga ini adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai ini, maka caranya itu kita kalikan
berbanding lurus ya. Kita kalikan dengan kawan sebelahnya. Ini caranya 60 dikali 60 kali 24, 60 kali 24, kalikan saja ini dengan ini, terus dibagi dengan 45 sama dengan X. Ini banyak harinya. Nah, ini cara cepatnya kalikan aja nih, ini dengan ini dan bagi 45. Nah, bila ini adalah perbandingan yang senilai, maka kalinya itu harus kali silang, kali silang, kali silang. Seperti itu cara cepatnya. Nah, ini tinggal kita cari hasilnya. 60 dengan 45. 60 bagi 15 ini menjadi 4, ini bagi 15 ini jadi 3. 24 bagi 3 itu sama dengan 8. 8 kali 2 16, 32. Berarti X-nya 32. Nah, jawabannya berarti ayamnya itu tinggal 45 ekor, maka bahan makanannya itu dihabiskan dalam waktu 32 hari. Jawabannya C.